Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Secara objektif, ingatannya pendek dan tidak rumit sama sekali. Tapi isinya, ini adalah pertama kalinya dia, pemilik jiwa Kaisar Iblis Nirwana, harus membutuhkan waktu lama untuk memproses keterkejutannya. Jurang, dari ketiadaan, Sui Meiyin berbisik, mereka benar-benar keluar dari jurang, tapi bagaimana? Itu adalah jurang yang mengubah segalanya menjadi tidak ada, kan? Apakah selama ini catatannya salah? Apakah ada dunia lain yang terletak di sisi lain jurang maut? Tidak, catatannya benar, kata Yun Ce dengan muram. Setahun yang lalu, saya berbicara dengan kehendak dewa leluhur. Mata Qi Wuyao terbuka karena terkejut. Sui Meiyin, Jun Silei, dan Caizi menatapnya seolah dia telah menjadi orang kedua juga. Tidak heran mereka bertingkah seperti ini. Bagaimanapun juga, dewa leluhur adalah eksistensi tertinggi di alam semesta. Meskipun dia telah bersumpah untuk membawa rahasia ini ke dalam kubur, situasinya tidak memungkinkan lagi kemewahan itu. Menurut dia, primal chaos yang kita tinggali hanyalah setengah dari primal chaos yang sebenarnya. Dahulu kala, dia memisahkan dua elemen utama primal chaos, keberadaan dan kepunahan untuk menciptakan dunia yang penuh kehidupan. Dunia tempat kita tinggal disebut dunia eksistensi, dan jurang neraka disebut dunia kepunahan. Dalam catatan, kekuatan yang mengubah segalanya menjadi tidak ada sebenarnya adalah kekuatan utama dari kepunahan, dan alam dewa awal mutlak adalah jembatan antara dua dunia. Kedua dunia seharusnya ada dalam keadaan keseimbangan abadi, tapi, selama tahap akhir perang antara para dewa dan iblis, kehendak dewa leluhur secara tidak sengaja menemukan ada sesuatu yang tidak beres dengan primal chaos. Energi primordial alam semesta, energi roh dari jalan ilahi, dan aura kegelapan iblis, semuanya mengalir ke arah yang sama. Mereka mengalir ke jurang ketiadaan. Pada saat itulah dia menyadari bahwa hukum yang dia berikan kepada jurang ketiadaan telah rusak dan tidak berguna. Alasannya ada dua. Pertama, sudah terlalu lama sejak dia memperbarui hukum jurang ketiadaan. Kedua, perang antara para dewa dan iblis telah menimbulkan cacat pada hukum, yang secara drastis mempercepat kemundurannya. Pada akhirnya, bahkan kehendak leluhur pun tidak mampu menembus jurang ketiadaan dan masuk ke dunia lain. Sui Meiyin berkata dengan suara kecil, jadi, maksudmu jurang ketiadaan menjadi tidak normal segera setelah terbebas dari belenggu hukum dewa leluhur. Alih-alih dunia di mana hanya ada kehancuran, ia berubah menjadi alam semesta dengan serangkaian hukum uniknya sendiri. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dijawab oleh Yun Ce. Lagi pula, bahkan kehendak leluhur sendiri pun tidak tahu apa yang terjadi pada jurang ketiadaan. Kekhawatirannya adalah energi kepunahan yang memusnahkan dunia keberadaan dalam satu reaksi bencana yang tak terhentikan. Itu sebabnya dia memilih untuk melewati 1000 samsara dan bereinkarnasi kembali ke kehidupan. Itu adalah ancaman eksistensial yang telah ada di sudut pikiran Yun Ce sejak dia mengetahuinya, tapi tidak mungkin dia bisa meramalkan bahwa ancaman itu akan muncul begitu cepat. Tidak hanya itu, alih-alih tsunami energi yang tak terhentikan yang membuat segalanya menjadi sia-sia, Abyss justru memuntahkan 7 monster dalam kulit manusia. Sekarang bukan waktunya untuk pelajaran sejarah, meskipun mungkin menarik. Yang penting adalah bagaimana kita akan menghadapi krisis ini. Qi Wuyao akhirnya angkat bicara dan menarik perhatian semua orang. Cahaya hitam di matanya adalah yang terdalam yang pernah ada hingga saat ini. Orang luar pada dasarnya tidak menakutkan.
Yang menakutkan adalah mereka memiliki kekuatan yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun di alam semesta ini. Dia menekankan seolah-olah takut seseorang akan meremehkan lawannya. Untuk melumpuhkan penguasa pedang hanya dengan auranya, dan membunuh Kaisar Naga dari awal mutlak hanya dalam beberapa tarikan napas, musuh kita hampir tidak terkalahkan, mereka benar-benar mustahil untuk dilawan. Seolah-olah itu belum cukup buruk, orang-orang luar ini sangat membenci dunia kita. Akhirnya, dia menghela nafas berat dan menekan. Dunia di luar dunia, sungguh tidak masuk akal, itu tidak masuk akal, itu tidak masuk akal dan tiba-tiba, seperti mimpi, tetapi tidak seperti mimpi, mimpi itu sangat nyata dan paling mematikan bagi seluruh alam semesta. Di belakang, ketiga leluhur Yama saling bertukar pandangan tidak percaya satu sama lain. Jejak budak membuat mereka setia selamanya kepada Yunce, tapi itu tidak merusak pengetahuan mereka tentang dunia. Namun, mereka tidak pernah mengetahui adanya alam semesta lain, dan begitu dekat. Walaupun telah hidup selama ratusan ribu tahun. Kebencian, Yunce mengingat kembali ingatan Jun Silei. Memang benar bahwa pemimpin kelompok itu tidak hanya didominasi oleh kegembiraan dan kegembiraan, tetapi juga kebencian yang menakutkan. Cara dia membantai Kaisar Naga dari awal mutlak adalah buktinya. Apakah mereka di sini untuk menghancurkan dunia? Sui Meiyin bertanya. Tidak, Qi Wuyao menggelengkan kepalanya. Anda mendengar apa yang mereka katakan. Mereka ingin menjadi penakluk, bukan perusak. Itulah mengapa penguasa pedang tetap hidup meski telah membunuh Kaisar Naga dari awal mutlak. Memang benar, mereka ingin melampiaskannya, tapi yang lebih mereka inginkan adalah panduan yang akan mempercepat kemajuan mereka. Raja Neraka, pikirnya dalam hati. Kata-kata itu menghantam kesadarannya dan menahan napasnya. 7 penyerbu yang saat ini lepas di dunianya cukup menakutkan, tapi pemikiran bahwa mereka hanyalah pelopor semakin membuatnya takut. Dia tahu betapa para penyerbu itu menghormati dan takut pada Raja Neraka hanya dari nada suaranya. Siapapun orang ini, dia yakin mereka sama sekali tidak bisa disentuh. Mata Sui Meiyin sangat gelap dan tidak terang. Dia berkata dengan suara pelan, tidak masalah bagi kita apakah mereka di sini untuk menaklukkan atau menghancurkan. Seluruh dunia bisa memilih untuk bertekuk lutut, tapi penguasa pasti akan. Dia menatap Yunce dan meraih lengan bajunya erat-erat. Penguasa pedang kecil benar, kakak Yunce. Kita harus bersembunyi untuk saat ini. Kami percaya tidak ada apapun dan tidak ada seorang pun yang tidak dapat Anda atasi, namun saat itu belum tiba. Untuk saat ini, kita harus bersembunyi. Sui Meiyin benar, siapapun bisa tunduk pada musuh dan tetap hidup, tapi hanya ada satu nasib bagi seorang penguasa harus eksekusi. Sembunyi, adalah kata paling bijaksana yang terpikirkan oleh Sui Meiyin untuk menggambarkan solusi mereka. Lari, lari. Anda tidak boleh membiarkan emosi memengaruhi keputusan Anda. Jun Silei berteriak lagi. Tubuhnya masih gemetar karena kesedihan dan ketakutan, tapi pikirannya masih jernih. Sebagai satu-satunya orang di ruangan itu yang pernah mengalami tekanan dari 7 penyerbu, dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa bahkan Yunce sama sekali tidak berdaya di hadapan orang-orang itu. Qi Wuyao memandang Yunce dan berkata dengan sungguh-sungguh, keputusan ada di tanganmu. Aku tahu aku tidak bisa mengubah pikiranmu setelah kamu memutuskan sesuatu, tapi ini adalah masalah hidup atau mati. Mohon pertimbangkan baik-baik. Sayangnya, Yunce tidak punya waktu untuk melakukannya. Jantung semua orang tiba-tiba berdetak kencang saat erangan panjang dan mengerikan terdengar di seluruh alam semesta. Kemudian,
ruang di sekitar mereka mulai bergetar seolah ketakutan. Itu tidak pernah berhenti. Yunce, Qi Wuyao, Cai Zi, Sui Meiyin, Jun Silei, 3 leluhur Yama, dan banyak lagi pakar alam dewa berpaling ke arah yang sama pada saat yang bersamaan. Seolah-olah mereka tertarik oleh suatu kekuatan yang tak tertahankan. Di sana, alam dewa awal mutlak terletak. Mereka keluar, gumam Jun Silei sedikit histeris. Tidak ada keraguan pada saat ini. Alam dewa sendiri gemetar ketakutan di hadapan 7 penyerbu. Qi Wuyao menghela nafas. Sepertinya kita tidak punya waktu untuk ragu lagi. Putuskan sekarang, Kaisarku. Di pusat alam dewa tempat pintu masuk ke alam dewa awal mutlak berada. Terjadi distorsi ruang yang hebat sebelum 7 bayangan jurang melintasi tepian dan muncul di alam besar yang dikenal sebagai alam dewa, wilayah kekuasaan Yunce. Tuhan, alam. Mo Beichen bergumam sambil perlahan mengamati dengan matanya dan mengamati segala sesuatu dengan akal sehatnya. Warna matanya tetap, sehingga sulit membedakan emosi yang tersembunyi di baliknya. Di sisi lain, mata Nan Zaoming jelas bersinar dengan 2/3 kegembiraan dan 1/3 rasa jijik. Apakah ini benar-benar rumah para dewa dan iblis kuno? Hukumnya rapuh dan rendah, dan auranya sangat kotor. Ketika Paus memeriksa roda waktu di dunia ini, mereka mengatakan bahwa baru 1 juta tahun sejak pemusnahan para dewa dan iblis. Mo Beichen menutup matanya seolah dia tidak tahan melihat alam ini. Tidak kusangka jumlah itu akan menurun sebanyak ini hanya dalam 1 juta tahun. Ini membuktikan bahwa makhluk di dunia ini jahat dan kejam. Pemikiran bahwa hewan-hewan ini tidak hanya menjarah tanah dan warisan para dewa dan iblis untuk diri mereka sendiri, tetapi juga hidup di alam yang bebas dari debu jurang adalah, hehehe. Suara gigi Nan Zhao Guang patah karena tekanan yang ekstrim, mereka menjadi sasaran gaung di telinga semua orang. Kebencianku, rasa jijikku, mereka memohon untuk dilepaskan ke dunia. Jelas sekali bahwa kata-katanya sangat bergema di hati teman-temannya, karena aura mereka juga ternoda oleh amarah dan kekerasan yang nyaris tidak bisa dipadamkan. Mo Beichen angkat bicara, yang mulia adalah jiwa welas asih yang tidak menoleransi perselisihan, penindasan, dan pembunuhan tanpa pandang bulu. Berkat kebijaksanaannya, abis menjadi damai. Wilayah ini mungkin rendahan, tetapi pada akhirnya akan menjadi bagian dari kekuasaan yang mulia. Saya tahu kebencian Anda, tapi saya yakin Yang Mulia lebih suka disambut dengan rasa hormat dan kepatuhan daripada teror berdarah. Mo Beichen mengamati rekan-rekannya sebelum melanjutkan, Paus juga memiliki pemikiran yang sama. Kami adalah pionir, dan setiap perkataan dan tindakan yang kami lakukan akan dicatat dalam sejarah. Baik itu demi Yang Mulia atau demi kepentingan kita sendiri, kita harus menjaga diri kita sendiri dan fokus pada pencapaian apa yang perlu dicapai. Keenam pria itu menjadi sangat serius mendengar teguran Mo Beichen. Nan Zaoming menghembuskan napas sedikit sebelum berkata, sekarang setelah lorong itu terbentuk, Yang Mulia hanya membutuhkan waktu 50 tahun untuk mengumpulkan kekuatan para dewa dan menghiasi alam ini dengan kehadirannya. 50 tahun itu singkat, tapi di dunia di mana Divine Master berada di puncak rantai makanan, kita perlu waktu paling lama beberapa tahun untuk mencapai dominasi penuh. Oleh karena itu, tidak ada salahnya melepaskannya sedikit. Namun, Mo Beichen mengeluarkan ham dingin dan berkata, 50 tahun. Apakah kamu lupa tentang gelombang hitam waktu? Nan Zaoming mengerutkan alisnya. Kemudian, dia menjadi pucat ketika mengingat sesuatu. Apakah kamu mengatakan? Mo Beichen mengangkat tangannya dan memanggil roda hitam.
Setiap kelompok pionir diberikan roda waktu dari paus untuk mengukur waktu. Lihat, cakram itu ditutupi garis-garis hitam yang memancarkan cahaya gelap. Di bawah garis hitam terdapat domain waktu yang beroperasi pada waktunya sendiri. Bola cahaya kecil terlihat berenang dengan cepat di dalam domain waktu. Itu tampak seperti kunang-kunang yang terjebak badai. 10 kali, aliran waktu 10 kali lebih cepat di luar daripada di dalam, ekspresi Nan Zaoming berubah serius. Jadi, kita hanya punya waktu 5 tahun untuk melakukan apa yang perlu dilakukan. Cakram hitam itu menghilang saat Mo Beichen menarik telapak tangannya. Ada satu hal lagi yang aku ingin kalian semua ingat dalam ingatan kalian. Mo Beichen menoleh ke arah bawahannya. Tatapannya dingin dan tajam ketika dia berkata, Paus pernah mengatakan sesuatu yang sangat mendalam kepada saya. Kita semua berbagi tanah air yang sama dengan Yang Mulia, tetapi kata tanah air memiliki konotasi yang sangat berbeda bagi Yang Mulia dibandingkan dengan kita. Saya tidak peduli seberapa dalam kebencian Anda, atau seberapa rendahnya makhluk di alam ini. Ini adalah tanah air yang mulia, jadi Anda tidak akan menyebabkan kerusakan yang tidak semestinya pada itu. Memahami, dia sangat jelas jika dia mencobanya, ada kemungkinan Raja Abaisal lebih peduli pada dunia ini daripada dia peduli pada Abis. Kata-kata kasarnya akhirnya memadamkan kegaduhan dan permusuhan yang selama ini mencekam keenam anak buahnya. Nan Zaoming dan Nan Zhao Guang dengan cepat terbangun dari rasa haus darah mereka juga. Kami memahami dan berterima kasih sebesar-besarnya atas peringatan Anda, Tuan Ksatria, jawab Nan Zhao Guang. Jadi, apa yang harus kami lakukan sekarang? Mo Beichen mengalihkan pandangannya ke barat. Sepertinya God Realm of Absolute Beginning adalah alam independen. Jika saya tidak salah, naga yang kita bunuh sebelumnya hanyalah penguasa alam dewa awal mutlak, bukan alam dewa. Menurut orang luar, alam dewa diperintah oleh wilayah ilahi barat, yang pada gilirannya diperintah oleh pewaris garis keturunan dewa naga, yang disebut alam dewa naga. Penguasa mereka diberi gelar Raja Naga untuk menyiratkan bahwa mereka adalah satu-satunya raja sejati dari seluruh alam dewa. Raja, keenam pria itu pucat pasi seolah-olah sebuah tabu tingkat tertinggi baru saja dilanggar. Dia yang berani menyebut dirinya sebagai satu-satunya raja sejati selama Raja Neraka masih hidup. Harus mati jutaan kali lipat. Nan Zhao Guang mengamuk. Mo Beichen melanjutkan dengan dingin, saya sendiri yang akan pergi ke wilayah ilahi barat untuk menangani raja ini. Saya menyerahkan timur kepada Anda semua. Sesaat kemudian, pria itu hanyalah sebuah titik di barat jauh, tapi suaranya yang dingin dan kejam terus bergema di dalam jiwa bawahannya seolah dia berada tepat di samping mereka. Ingatlah bahwa Yang Mulia berusaha untuk memerintah orang-orang ini, bukan untuk memerintah orang-orang ini, bersihkan mereka. Mereka yang menuruti kehendaknya akan hidup, dan mereka yang tidak menuruti keinginannya akan mati. Anda tidak akan membunuh tanpa pandang bulu, dan Anda pasti tidak akan menyalahgunakan mereka yang tidak berdaya. Kami adalah pionir, dan kejayaan kami akan dikenang selama 1000 generasi. Anda tidak akan membiarkan kemuliaan tertinggi ini ternoda oleh dorongan sesaat. Jangan kecewakan aku, ya Tuan. Keenam pria itu merespons dan membungkuk dalam-dalam ke arah barat. Baru setelah aura Mo Beichen benar-benar hilang, mereka akhirnya menegakkan punggung mereka sekali lagi. Ruang berbintang begitu luas dan bercahaya hingga hampir terasa seperti ilusi. Tidak ada debu jurang yang melahap kehidupan atau kabut hitam sisa jiwa yang dapat ditemukan. Ini adalah keadaan normal bagi semua makhluk yang tinggal di alam dewa, tetapi bagi Mo Beichen,
itu adalah pemandangan yang hanya ada dalam mimpi terindahnya sampai sekarang. Dia tidak menyadari bahwa kecepatannya semakin melambat saat dia terbang ke arah barat. Bahkan ketika dia merentangkan tangannya lebar-lebar dan merasakan setiap ruang dan setiap gumpalan aura yang melewati jari-jarinya, dia masih tidak dapat meyakinkan dirinya bahwa dia ada dalam kenyataan. Bagaimana jika dia melakukannya, dan dia tiba-tiba terbangun dan mendapati dirinya tertutup debu jurang sekali lagi? Dia mungkin tidak bisa pulih dari keputusasaannya. Tidak lama kemudian wilayah ilahi barat berada dalam jangkauannya, dan kelompok aura drakonik memasuki persepsinya. Tapi bukannya mendorong ke depan, dia malah berhenti total. Tatapan dinginnya perlahan melebur menjadi sesuatu yang tak terlukiskan saat dia diam-diam menatap ke angkasa yang jauh. Bahunya bergetar terlebih dahulu, disusul badannya. Segera, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Zener, longer, suara serak dan serak yang tidak mengandung baja sebelumnya menyelinap melewati bibirnya. Bisakah kamu melihat ini? Ini adalah dunia tanpa setitik debu pun. Ayah tidak berbohong, ayah benar-benar menemukannya. Dapatkah kamu melihatnya? Seandainya, saya berhasil beberapa tahun sebelumnya, jika, hanya. Ksatria itu menangis terseduh-seduh di ruang kosong. Gema yang mempengaruhi seluruh alam dewa akhirnya berhenti. Untuk sesaat, sepertinya semuanya kembali normal. Tentu saja itu tidak benar. Kesuraman yang ditinggalkannya begitu berat hingga benar-benar menyesakkan. Faktanya, Yun Ce tidak asing dengan getaran spasial yang tidak wajar ini. Ketika dia mengorbankan kekuatan asal 4 dewa bintang untuk mengaktifkan Dewa Abu. Ketika meriam Dewa Laut Titanic melepaskan kekuatan kunonya di wilayah ilahi selatan. Ketika Kaisar Iblis Pemalu Surga kembali lagi. Semua pengalamannya memberitahunya bahwa hal itu hanya bisa disebabkan oleh kekuatan yang menakutkan jalan surgawi, sebuah kekuatan yang melampaui batas alam semesta itu sendiri. Hal ini tanpa ampun telah menginjak-injak optimisme terakhir mereka dan menghancurkannya hingga menjadi debu. Apa yang harus kita lakukan, Kakak Yun Ce? Sui Meiyin bertanya sambil memegang pergelangan tangan Yun Ce dengan satu tangan dan memegang World Piercer dengan tangan lainnya. Harta karun surgawi yang mendalam telah memancarkan cahaya merah dan siap untuk diterapkan pada saat itu juga. Berapa kali lagi World Piercer dapat melakukan teleportasi jarak jauh? Qi Wuyao bertanya. Itu tergantung seberapa jauh kita berteleportasi, jawab Sui Meiyin secepat yang dia bisa. Jika itu hanya teleportasi wilayah lintas bintang pendek, maka ia memiliki sekitar 20 muatan lagi. Namun, jika itu adalah teleportasi jarak jauh yang melibatkan sejumlah besar individu, itu bisa kehabisan kekuatan suci paling banyak dalam beberapa kegunaan. Sudah jelas bahwa memindahkan seluruh planet ke wilayah bintang yang berbeda tidak mungkin lagi dilakukan. Qi Wuyao tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya menunggu Yun Ce mengambil keputusan. Semua orang di sini tahu persis orang seperti apa Yun Ce itu. Mereka tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melarikan diri sendirian. Ditambah lagi, dia adalah Kaisar Yun dari alam dewa sekarang. Apakah melarikan diri adalah sebuah pilihan? Ratu Iblis, Yun Ce akhirnya angkat bicara, kirim pesan ke seluruh wilayah dewa untuk memantau pergerakan musuh. Jika terjadi kontak, mereka tidak boleh menolak apapun yang terjadi. Dipahami. Qi Wuyao menundukkan kepalanya. Dia sama sekali tidak terkejut dengan perintah itu. Selain itu, ada 2 orang yang tidak bisa lagi kita percayai dalam keadaan seperti ini, tambah Yun Ce. Qi Wuyao berkata perlahan, Qi Tianli, Chang Xitian. Qi Tianli adalah pria yang mengutamakan pertahanan diri di atas segalanya.
Dia akan tunduk kepada siapapun yang terkuat. Chang Xitian, jika krisis ini tidak pernah terjadi, saya yakin dia akan menjadi anjing kita yang paling setia di alam semesta. Tapi sekarang, dia pasti akan menggigit tangan yang memberinya makan. Qi Tianli dan Alam Qilin adalah pemimpin wilayah ilahi barat saat ini. Chang Xitian adalah kepala penegak hukum dengan gigi dan cakarnya yang menjangkau seluruh alam dewa. Qi Wuyao sendiri telah memberikan kekuatan dan tanggung jawab kepada mereka. Namun, ini bukan salahnya. Siapa yang bisa meramalkan bahwa hal ini akan terjadi sekarang? Yun Ce, Jun Silei tiba-tiba mendongak. Kamu tidak mungkin. Yun Ce menatap matanya yang basah dengan tenang dan menjawab, bencana telah terjadi, dan kamu ingin aku, kaisar segala sesuatu, melarikan diri tanpa perlawanan. Itu akan menjadi noda yang tidak akan pernah bisa kuhilangkan seumur hidupku. Keturunan saya dan semua orang yang saya sayangi akan menderita karena kepengecutan saya juga. Tidak, tidak, tidak. Jun Silei membantah sambil menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Jari-jarinya pucat pasi karena kuatnya dia menggenggam tangan Yun Ce. Dengarkan aku, Yun Ce. Saya tidak bisa berbuat apa-apa ketika orang-orang ini membunuh tuan saya tepat di depan mata saya. Percayalah ketika saya mengatakan kebencian saya terhadap mereka 1 miliar kali lebih besar daripada kebencian Anda. Namun, kebencianku pun tidak cukup untuk membutakanku pada kenyataan bahwa mereka bukanlah seseorang yang bisa kamu hadapi secara langsung. Tidak ada seorang pun di alam semesta yang akan menyalahkan Anda karena melarikan diri dari orang-orang ini, apalagi Anda tidak benar-benar melarikan diri dari mereka. Anda hanya menghindarinya sampai Anda mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk melakukan serangan balik. Jadi tolong jangan biarkan kehormatan atau martabat Anda menghentikan Anda dari membuat keputusan yang tepat, tolong. Qi Wuyao menatap Jun Silei sekilas dan menghela nafas dalam hati. Aku tahu itu. Jika situasinya tidak seburuk itu, Jun Silei yang angkuh dan keras kepala mungkin tidak akan pernah mengungkapkan sisi rentan dan emosional seperti itu pada Yun Ce. Apalagi orang lain. Berbeda sekali dengan gangguan mental penguasa pedang kecil, Yun Ce tampak sangat tenang. Dia berkata sambil menatap lurus ke mata Jun Silei, tenang. Apakah aku terlihat seperti tipe orang yang ingin bunuh diri demi sesuatu yang bodoh seperti martabatku sebagai raja? Orang-orang ini mungkin menakutkan, tapi aku... Dia mengangkat kepalanya sedikit sambil melanjutkan dengan suara dingin, saya tidak sekuat yang Anda kira. Yang terburuk menjadi yang terburuk, kita bisa melarikan diri dengan World Piercer, kata Qi Wuyao dengan tenang. Sui Meiyin menganggukkan kepalanya juga. Yun Ce telah mengambil keputusan, dan Qi Wuyao memilih untuk mematuhi keputusannya. Tidak ada gunanya membuang-buang napas lagi. Terlebih lagi, saya baru menyadari bahwa situasinya mungkin tidak seburuk yang kita duga. Yun Ce terdiam. Mengapa kamu mengatakan itu? Caizi bertanya. Orang luar. Sebaliknya, kami adalah musafir yang akhirnya kembali ke rumah setelah menempuh perjalanan panjang. Qi Wuyao mengulangi kata-kata yang diucapkan oleh sosok jurang dalam ingatan Jun Silei sebelum melanjutkan, dulu ketika para dewa dan iblis masih hidup, mereka begitu kuat sehingga bahkan primal chaos pada puncaknya tidak mampu menahan kekuatan mereka. Perang mereka menghancurkan langit dan bumi, dan kematian dewa sejati mirip dengan bencana alam dengan proporsi yang sangat besar, apalagi bencana yang lebih besar. Itulah sebabnya kedua ras memilih untuk menghukum orang-orang berdosa yang tidak dapat diampuni dengan menjatuhkan mereka ke dalam jurang ketiadaan. Dengan cara ini, kematian dewa sejati tidak akan menyebabkan kerusakan yang tidak semestinya pada primal chaos.
Jika jurang ketiadaan telah menjadi tidak normal sejak dahulu kala, jika itu bukan lagi sekadar dunia kepunahan murni, maka masuk akal jika tidak semua dewa sejati dan iblis sejati yang dijatuhkan ke dalam jurang ketiadaan telah binasa. Setidaknya beberapa dari mereka pasti selamat dan bahkan menghuni abis yang telah diubah dengan keturunan mereka. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa orang-orang ini mungkin bukan penduduk asli abis. Faktanya, mereka adalah keturunan orang-orang berdosa yang dijatuhkan ke jurang maut saat itu. Intinya, abis adalah dunia kepunahan. Mungkin jika diubah, tidak mungkin ia bisa sepenuhnya menghilangkan energi kepunahan, dan saya hampir yakin bahwa itu adalah debu jurang yang mereka sebutkan berulang kali. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa abis pasti merupakan dunia yang sangat keras untuk ditinggali, itulah sebabnya para penghuninya sangat ingin menerobos abyss of nothingness dan melarikan diri ke dunia di mana kekuatan extinction tidak ada, dunia kita. Dan hari ini, mereka akhirnya berhasil. Tentu saja ini hanya dugaanku. Saya yakin mereka menjelaskan perilaku ketujuh orang asing itu dengan baik, pungkas Qiu Yao. Keturunan, para dewa dan iblis kuno. Teori Qiu Yao menyebabkan semua orang mulai mengingat kata-kata aneh orang asing itu. Teorinya juga persis sama dengan teori Yun Ce. Sebelum perang besar, sebagian besar dewa sejati dan iblis sejati yang dianiaya dijatuhkan ke jurang ketiadaan. Faktanya, dengan jelas dinyatakan dalam buku rahasia Dewa Naga bahwa Kaisar Ilahi yang menghukum surga, Moe secara pribadi telah menjatuhkan putranya, Mosu ke dalam jurang ketiadaan. Saat ini, banyak ahli kekuatan mustahil telah muncul dari jurang ketiadaan di mana seharusnya hanya ada kematian dan ketiadaan. Mustahil untuk tidak menyatukan dua dan dua. Abis yang selama ini mengalami transformasi diam-diam akhirnya melahirkan bencana yang paling mengerikan. Seolah itu belum cukup buruk, ketujuh orang ini hanyalah garda depan, awal dari bencana yang sebenarnya. Dengan asumsi mereka benar-benar menganggap tempat ini sebagai tanah air mereka dan atau surga yang bebas dari debu jurang, maka besar kemungkinan mereka tidak akan menimbulkan kerusakan atau kehancuran yang tidak semestinya pada alam semesta ini. Namun, Qiu Yao menatap Yun Ce, sayangnya rahmat ini tidak berlaku untukmu. Tiba-tiba, Yun Ce menoleh sedikit ke samping. Detik berikutnya, formasi transmisi suara kecil yang dalam terbuka di depannya. Suara Qianye Ying datang dari formasi. Apa anomali spasial itu, Yun Ce? Saya tidak tahu kenapa, tapi hal itu membuat saya merasakan penindasan yang tak tergoyahkan. Ini bukan masalah besar, jawab Yun Ce acuh tak acuh. Kami baru saja mendapat beberapa pengunjung tak diundang dari God Realm of Absolute Beginning. Tetaplah di alam dewa kerajaan Brahma dan jangan pergi apapun yang terjadi. Saya akan ke sana sebentar lagi. Dia memadamkan formasi sebelum Qianye Yinger bisa bereaksi. Yun Ce menurunkan tangannya dan menatap langit. Matanya sedingin jurang maut itu sendiri. Ketika aku melihat kembali kehidupan, aku menyadari bahwa setiap langkah yang kuambil menuju surga ditaburi oleh darah dan luka-lukamu. Anda membawa saya ke puncak hanya untuk binasa sendirian di jurang maut. Dunia yang saya nikmati saat ini adalah puncak dari hidup Anda yang penuh darah, keringat, dan air mata. Mengetahui bahwa, bagaimana mungkin saya membiarkan orang lain menginjak-injaknya. Wilayah ilahi barat, alam Qilin. Awan gelap bergulung melintasi langit, berputar dan berhamburan lagi dan lagi. Di tanah, Kaisar Qilin mengamati fenomena yang tidak wajar sementara beban berat yang tidak dapat dijelaskan ada di dalam hatinya. Dia telah mempertahankan postur ini sejak lama.
Keempat tinta kilin dan penjaga kilin juga berdiri di belakangnya. Getaran spasial yang tidak wajar mengguncang dunia dan tekanan tak kasat mata yang membatasi pernapasan mereka sejak beberapa waktu lalu telah mendorong mereka untuk pindah ke sisi kaisar tanpa perlu diberitahu. Apakah masih belum ada kabar dari Kaisar Yun, Yang Mulia? Tinta kilin memecah keheningan dengan sebuah pertanyaan. Kaisar Kilin menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara berat, getaran spasial yang terjadi sebelumnya bukanlah hal yang wajar, dan Kaisar Yun seharusnya sudah bereaksi sekarang. Dia menghela nafas panjang. Ketika seorang kaisar yang belum pernah ada sebelumnya dinobatkan, dan seluruh primal chaos bersukacita, saya yakin bahwa era yang panjang dan damai akan segera tiba. Tapi ini bukan pertanda akan terjadinya bencana lagi, bukan? Alam semesta baru bahkan belum stabil. Tidak perlu terlalu khawatir, Yang Mulia. Mungkin itu adalah badai antar dimensi akibat runtuhnya dunia rahasia kuno. Dan bahkan jika itu pertanda bencana, tidak ada yang tidak bisa ditangani oleh Kaisar Yun, kan? Kuharap begitu, jawab Kaisar Kilin dengan sedikit bingung. Dia tidak menyebutkan bahwa getaran spasial dan perasaan tercekik yang terjadi setelahnya telah mengingatkannya akan kembalinya Kaisar Iblis segera. Tinta kilin lainnya maju untuk membuat laporan. Berita gelombang ke-6 telah tiba, Yang Mulia. Kami telah memastikan bahwa getaran spasial berasal dari pintu masuk alam dewa awal mutlak. Namun, hingga saat ini belum ada yang menemukan kelainan atau aura yang tidak biasa. Faktanya, aneh bahwa kota Kaisar Yun masih belum mengirimi kami berita atau perintah apapun. Kilin menundukkan kepalanya dan terdiam. Apa aku benar-benar terlalu memikirkan sesuatu? Pada saat itulah suara menusuk dari sesuatu yang tercabik-cabik terdengar dari kejauhan. Para penjaga kilin segera berseru serempak, siapa yang berani mengganggu? Sebelum mereka selesai, suara yang sama terdengar tepat di dekat telinga mereka. Itu menusuk telinga mereka seperti sejuta bilah sampai tidak ada lagi yang terdengar. Kaisar Kilin dan empat tinta kilin adalah salah satu eksistensi paling kuat di Primal Chaos, namun mereka semua tersandung ke belakang dan pingsan dalam sekejap. Kaisar Kilin melepaskan auranya yang dalam dan menenangkan dirinya dalam sekejap. Saat dia mendongak, tatapannya langsung tertuju pada sosok abu-abu perak. Setelah alam Dewa Naga dikalahkan, ibu kota Kilin telah menjadi benteng terkuat di seluruh wilayah ilahi barat. Banyaknya penghalang dan penjaga yang tak terhitung jumlahnya membuatnya hampir mustahil untuk memaksa bahkan satu langkah pun melewatinya. Namun, sosok abu-abu perak telah menembus ruang untuk muncul di hadapan mereka dalam sekejap. Seolah-olah pertahanan kuat yang belum pernah ditembus selama hampir 1.000.000 tahun tidak ada. Itu adalah suatu prestasi yang melampaui mendiang Long Bai dan bahkan Kaisar Yun yang tak tertandingi. Siapa kamu? Tinta kilin yang berdiri di garis depan berteriak. Suaranya berubah dingin dan parah saat dia pulih dari keterkejutannya. Meskipun rasa takut dan gentar berdegup kencang di dalam dadanya, dia menyembunyikan emosinya dengan baik karena dia adalah seorang tinta kilin, dan dunia tempat dia tinggal adalah alam dewa kilin. Kekuatannya bisa saja melemah, namun semangatnya tidak akan pernah goyah setidaknya tidak dalam waktu dekat. Tak seorang pun pernah melihat wajah dan pakaian orang asing itu sebelumnya. Faktanya, mereka bahkan tidak mengenali kekuatan yang terkandung dalam armor abu-abu peraknya yang agak mencolok. Ini tidak mungkin mengingat pria ini sama sekali tidak bisa dilewatkan. Pria asing itu perlahan mengarahkan pandangannya pada kekuatan terbesar wilayah ilahi barat. Dia tampak seperti sedang mengamati sekelompok semut. Dengus orang asing itu terdengar arogan dan penuh penghinaan.
Saya tidak mengira ahli terkuat di kawasan ini adalah Qilin, bukan naga. Lagi pula, sudah bertahun-tahun sejak kami menerima orang luar yang masih hidup. Masuk akal jika informasi yang kami kumpulkan sudah lama ketinggalan zaman. Suaranya angkuh hingga tak tertahankan, dan perkataannya tidak masuk akal jika dirangkai menjadi sebuah kalimat. Orang asing itu belum mengeluarkan auranya, tetapi semakin kuat praktisi yang mendalam itu, semakin mereka bisa merasakan bahwa tekanan yang tak terlihat namun mengintimidasi sepertinya bergulir dari dirinya seperti jurang maut. Kata-katanya terutama menimbulkan gelombang keterkejutan di hati Kaisar Qilin. Dia menarik napas dalam-dalam dan memberi isyarat agar anak buahnya tidak bertindak tanpa izin. Dia kemudian berkata dengan suara tenang, yang lama ini adalah Qi Tianli, pemimpin ras Qilin saat ini. Jika saya berani, dari mana asal Anda, dan mengapa Anda ada di sini, tamu terhormat? Orang asing itu telah menyusup ke ibu kota Qilin dan bertindak lebih bangga daripada Kaisar Yun sendiri. Namun Kaisar Qilin telah memutuskan untuk memberinya rasa hormat yang hampir setara dengan kepatuhan. Para praktisi yang memiliki kultivasi dan atau pengalaman rendah tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut ketika mereka melihat ini. Pemimpin ras Qilin saat ini. Mo Beichen melihat ke bawah lagi. Kamu bukan kaisar alam semesta ini. Anda memberi saya terlalu banyak pujian. Tamu yang terhormat, kata Qi Tianli sambil memutar otak untuk mencari kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Kami, ras Qilin selalu menjadi ras yang mengetahui tempat mereka dengan baik sejak dahulu kala. Kami tidak menyukai konflik, dan kami tidak pernah sekalipun berusaha menguasai alam semesta. Saat ini, kami adalah pelayan Kaisar Yun, dan tidak ada makhluk hidup di alam dewa yang tidak mengetahui tentang dia, atau begitulah pikirku. Mungkinkah Anda tidak menyadari kenaikannya, tamu terhormat? Di sekelilingnya, Qilin saling bertukar pandang dengan bingung. Bagaimana mungkin ada seseorang yang belum pernah mendengar tentang Kaisar Yun? Apakah begitu? Respons pria itu sama sekali tidak peduli. Sejujurnya, tidak terlalu penting baginya siapa penguasa alam dewa saat ini. Terlepas dari status mereka, mereka semua adalah semut yang bisa dia hancurkan dengan jari. Masih melihat ke bawah dari atas, dia mengalihkan pandangannya ke arah Qilin terkuat yang hadir dan menyatakan, dengarkan baik-baik. Nama saya Mo Beichen, dan saya adalah ksatria Abaisal yang melayani Raja Abaisal dan Paus, dan pelopor abis. Mulai hari ini dan seterusnya, dunia ini akan diambil alih oleh abis. Anda, makhluk di dunia ini, punya dua pilihan. Dia mengulurkan tangannya dengan telapak tangan menghadap ke tanah. Pada saat itu, sepertinya dia menguasai seluruh alam Qilin dalam genggamannya. Pertama, Anda boleh bertekuk lutut dan tunduk pada Yang Mulia. Kedua, Anda mungkin menjadi bagian dari darah dan jelaga yang akan saya oleskan ke seluruh alam ini sebagai persiapan kedatangan Yang Mulia. Mo Beichen, Raja Neraka, Paus, Jurang Maut, hal yang tidak diketahui menghantam hati Qi Tianli berulang kali seperti palu. Dan tidak ada yang lebih menakutkan di dunia ini selain hal yang tidak diketahui. Sebelum dia sempat memberikan jawabannya, teriakan marah tiba-tiba muncul di belakangnya. Hah! Untuk manusia liar, kamu mempunyai salah satu mulut terbesar yang pernah kulihat. Saya tidak tahu dari batu mana Anda merangkak keluar, tetapi Anda pasti sudah gila jika berpikir Anda bisa membuat alam Qilin menyerah hanya dengan kata-kata kosong. Bahkan seekor anjing liar pun tidak memiliki gonggongan sekeras milikmu.